Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk sesi 1, kita akan membahas konsep dasar sistem. Manusia hidup di dunia ini penuh dengan sistem. Lihat di sekeliling kita merupakan kumpulan berbagai sistem. Misalkan sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem perkuliahan, dan lain-lain. Tubuh kita juga terdiri dari sistem pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan lain-lain. Sistem merupakan sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen yang saling berhubungan, yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu, sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan satu fungsi guna mencapai satu tujuan. Sistem juga didefinisikan sebagai sekumpulan unsur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Sistem dapat didefinisikan juga sebagai pendekatan prosedur dan juga berkaitan dengan pendekatan komponen. Contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan prosedur adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai prosedur-prosedur, misalkan penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan buku besar. Dengan komponen, sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan lainnya, membentuk satu kesatuan untuk satu tujuan. Contoh sistem yang didefinisikan dengan pendekatan ini misalkan komputer, didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat kertas keras dan lunak. Kedua pendekatan ini adalah benar, namun masing-masing memiliki pendekatan sendiri-sendiri. Untuk sistem yang lebih menekankan pada prosesnya, pendekatan prosedur akan lebih mengena untuk menggambarkan sistem tersebut. Untuk sistem yang fisiknya lebih terlihat, pendekatan komponen akan lebih jelas digunakan untuk menggambarkan sistemnya. Bagaimana definisi sistem pada sebuah mobil itu juga sama ya. Konsep sistem. Sistem merupakan kelompok daripada komponen-komponen yang terhubung yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima masukan dan menjadikan satu produk dan satu proses pentransformasian yang terorganisasikan. Di sisi lain, informasi merupakan kumpulan data dan fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Menurut Mary Parker, konsep manajemen merupakan seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. The art of getting things done through people. Meskipun banyak definisi manajemen yang diungkapkan para ahli, sesuai pandangnya pendekatannya pun memiliki cara pandang masing-masing. Sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan satu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung berbagai pengambilan keputusan. Ada pendapat James Alter berkaitan dengan kombinasi antar prosedur kerja informasi orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah masyarakat. Ada juga pendapat lainnya. Secara umum, sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Jadi tujuan sistem informasi manajemen berkaitan dengan penyediaan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan, menyediakan informasi untuk mengambil keputusan, dan menyediakan informasi yang akan digunakan untuk perhitungan harga pokok, rekrutmen, ataupun tujuan-tujuan manajerial lainnya. Karakteristik sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur. SIM ini juga dirancang untuk memberikan laporan operasional harian dan sangat bergantung pada keberadaan organisasi secara keseluruhan. SIM juga membutuhkan perencanaan yang tentunya harus matang.
Selain kita harus mengetahui definisi dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen, kita juga harus mengetahui dan memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi. Ada 6 konsep pokok SIM. Yang pertama, konsep informasi. Informasi menambahkan sesuatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Yang kedua, konsep manusia dan pengolah informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan memberikan kesan pada dasar-dasar rancangan mereka. Yang ketiga, konsep sistem. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem, sehingga konsep sistem perlu memahami dan merancang sebuah rancangan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat, konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada pada sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Lalu yang kelima, konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM harus mencerminkan rancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga diperlukan teori keperilakuan dalam hal pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang keenam, konsep nilai informasi. Informasi mampu mengubah keputusan. Perubahan dalam hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka, di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Oleh karena itu, sistem informasi membantu para manajer dan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai perusahaan. Informasi dapat berupa bahan masukan penting bagi manajer untuk mengambil keputusan, sehingga dapat mempengaruhi organisasi dalam hal penekanan biaya dan penaikan profit. Yang kedua, customer service, sehingga memudahkan pelayanan dan peningkatan performa layanan. Dan yang ketiga, manajemen proses dalam hal tata tertib pelaksanaan pengelolaan informasi. Peran strategi SIM. Pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya, memperkenalkan inovasi bisnis dan juga mampu membangun sumber informasi strategis. Tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi, di mana informasi itu sendiri merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup sebagai informasi, sehingga untuk mendapatkan hal yang berguna, informasi harus didukung oleh 3 hal penting, yaitu relevansi, ketepatan waktu, dan ketepatan nilai yang akurat. Mengapa sistem informasi penting? Teknologi informasi membentuk kembali dasar daripada bisnis itu sendiri, berupa layanan pelanggan, operasi, produk, dan strategi pemasaran, serta distribusi sebagian besar, bahkan seluruhnya sangat tergantung pada teknologi informasi. Teknologi informasi dan biayanya menjadi satu bagian dari kehidupan bisnis sehari-hari. Apa yang harus diketahui oleh para profesional dalam bisnis atau manajer tentang sistem informasi? Yang pertama, konsep dasar, di mana di dalamnya terdapat konsep dasar perangai teknis bisnis dan manajerial tentang komponen-komponen dan peran daripada sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi merupakan konsep utama dalam pengembangan dan pengelolaan isu-isu dalam teknologi informasi seperti hardware, software, network, pengelolaan sumber data, dan banyak hal tentang teknologi berbasis internet. Yang ketiga, aplikasi bisnis. Penggunaan utamanya merupakan bagian dari sistem informasi untuk mengoperasikan dan mengelola serta memastikan keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan, misalkan dalam hal e-bisnis yang bertumpu pada kerja internet. Yang keempat, proses pengembangan. Mengetahui bagaimana end user
ataupun spesialis informasi mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi untuk dapat mencapai kesempatan e-bisnis dengan menggunakan beberapa pendekatan. Dan yang kelima, tantangan pengelolaan yang merupakan tantangan dari pengelolaan teknologi e-bisnis yang efektif dan etis, strategis yang menempatkan keamanan bagi end user, perusahaan, dan level global dari bisnis yang digunakan. Apa itu sistem informasi? Nah, ini satu hal yang merupakan kombinasi terorganisir daripada orang-orang yang berkaitan dengan hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber data yang mengumpulkan atau mentransformasikan serta menyebarkan informasi dalam satu organisasi. Sistem informasi dapat menggunakan piranti hardware tradisional seperti kertas, pena, dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini dikonsentrasikan pada computer-based informasi system dengan menggunakan komputer hardware, software, jaringan telekomunikasi, teknik pengelolaan data berbasis komputer, dan bentuk-bentuk lain daripada teknologi informasi. Kita dapat lihat dalam bagian ini bahwa kontrol manajemen meliputi kontrol atas input raw material, manufacturing proses, dan juga output of finished product, di mana seluruh kontrol signal diinformasikan dan dikontrol sebagai bentuk lain dari feedback signal yang dikelola oleh manajemen. Dalam bagian ini kita lihat sistem dan teknologi informasi yang berkesinambungan antara community, kompetitor, customers, stakeholder, labor union, financial institution, suppliers, government agency yang seluruhnya dikontrol oleh manajemen dengan menggunakan informasi sistem untuk mengontrol economic resources, organizational resources, dan good and services. Sehingga prosesnya berlangsung antara diawali oleh input, processing, dan output yang didapat oleh manajemen. Demikian pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.